sempit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini, hari Kamis. Di pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita dan kita berdoa minta hikmat dari Tuhan turun atas kita semua dan kita akan diberkati pada hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu
boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 18 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan takkan tinggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kalau kita berpikir sejenak bahwa kita menyadari perjalanan hidup kita memang gak lepas dari tantangan, saudara. Apalagi hari-hari ini. Kalau masalah ekonomi, Bapak Ibu boleh lihat sendiri, harga sedikit demi sedikit mulai naik. Meskipun tidak secara signifikan, sekitar 2.000, 1.500. Itu kalau satu barang, kalau 1 kilo. Bagaimana dengan 2-3 kilo, saudara? Itu dari sudut masalah ekonomi. Belum lagi dari sudut kehidupan ini yang tiada hari tanpa air mata. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini boleh menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Satu ayat yang sangat bagus buat kita, saudara, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Dari awal sampai akhir hidup kita, sedetik pun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat seperti menderita sakit penyakit, dokter vonis kita, bahkan ada orang dokter berkata tidak ada obatnya, tinggal tunggu waktu. Bagaimana perasaan kita, saudara? Apalagi pasien. Sebelum waktunya udah mati duluan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika pergumulan dalam hal ekonomi yang sudah saya katakan berat, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tak memperdulikan kita. Ini seringkali ada di benak pikiran kita, seakan-akan mana Tuhan? Apakah Tuhan lihat pergumulanku? Apakah Tuhan lihat masalah yang kuhadapi? Ini pemikiran yang keliru yang perlu ditegaskan kembali, bahwa mengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah atau penderitaan. Justru saudara kasih Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud yang indah. Terkadang kita nggak mengerti, Tuhan kenapa masalah ini datang dalam kehidupanku? Kenapa persoalan ini datang menimpa aku? Bukankah aku lagi sedang giat-giatnya melayani Tuhan? Kenapa? Ini ada satu pemikiran yang sangat keliru, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memperdulikan kita, saudara. Bahkan kalau kita mengerti, saudara, itu semua kalau diizinkan Tuhan ada maksud yang indah. Saudara yang kasih Tuhan, yaitu Ia hendak membentuk dan memurnikan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita harus ingat janji firman-Nya patut kita pegang, yaitu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Satu jaminan yang tidak akan pernah kita peroleh dari siapapun di dunia ini. Inilah jaminan, inilah insuran dari surgawi, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, mungkin kita mendengar ada satu lagu dulu. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara yang dikasih Tuhan, satu jaminan yang pasti yang Tuhan berikan buat kita, yang kita peroleh, tidak ada siapapun. Inilah janji Tuhan kepada kita. Biasanya banyak orang berada di dekat kita ketika kita sedang dalam keadaan suka atau senang, ketika kita sedang makmur. Tapi ketika itu semua terjadi, hilang semua, maka orang-orang di sekitar pun hilang semua. Saat inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika banyak orang meninggalkan kita karena kita mengalami kebangkrutan, saat itu pula kita bisa melihat bahwa Allah memberikan jaminan yang luar biasa. Alkitab menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan dari kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara yang kasih Tuhan, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia memberikan kepada kita jalan keluar. Oh haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini jangan kecil hati. Jangan engkau kecewa. Jangan engkau patah semangat. Jangan sampai kita kehilangan arah. Jangan sampai padamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena masalah yang luar biasa, tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Karena itu kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi masalah apapun, saudara. Baik masalah kesehatan, baik masalah bisnis, pekerjaan, maupun keamanan, keselamatan, saudara. Semua orang mengakui bahwa keadaan dunia di zaman sekarang ini sungguh sangat mengerikan, di mana terjadi kejahatan dan kekejaman manusia semakin menjadi. Tetapi bahaya apapun yang kita hadapi, saudara, perbuatan jahat apapun yang dilakukan oleh manusia, selama hidup kita melekat kepada Tuhan, selama kita tinggal di dalam Dia, maka firman Tuhan berkata, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menjadikan sebuah remah dalam kehidupan kita. Dan kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan hari ini, tetesan demi tetesan air mata yang keluar dari mata kita, Tuhan tahu, Tuhan tampung itu. Kira firman Tuhan pagi hari ini memberikan satu hal yang indah, bahwa Tuhan takkan tinggalkan kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Apapun bagaimanapun situasi kami pada hari ini, jemaat yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, mereka cemas dalam hidup ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menopang kami. Tangan Tuhan yang sanggup memberkati kami. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami percaya tangan Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha,
Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.